Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nina Maulidia Dedian dari kelas 9E. Di sini saya menjadi perwakilan dari kelas saya untuk mengikuti lomba yang diadakan oleh SMP Negeri 7 Pasuruan, yaitu Lomba Bercerita Pahlawan Nasional Indonesia. Di sini saya akan menceritakan tentang Ibu Fatmawati, sang penjahit bendera merah putih. Ibu negara pertama Republik Indonesia ini memang sangat berjasa dalam membantu proses kemerdekaan Indonesia. Beliau adalah Fatmawati, istri ketiga dari Presiden pertama Soekarno. Fatmawati lahir pada tanggal 5 Februari 1923, tepatnya di Bengkulu. Saat ia dilahirkan, ada dua nama yang akan diberikan kepada beliau. Yang pertama adalah Fatimah yang berarti bunga teratai, dan yang kedua adalah Siti Jabaidah yang diambil dari salah satu nama istri Nabi Muhammad. Namun setelah diundi, pilihan pun jatuh pada nama Fatimah, nama yang hingga saat ini kita kenal. Fatmawati pertama kali bertemu dengan Soekarno pada tahun 1938. Saat itu, ia diajak oleh ayahnya bertemu dengan Soekarno yang tengah dibuang ke Bengkulu. Masih kuingat, aku mengenakan pakaian kuning merah hati dan tutup kepala kuning violet di bordir, kata Fatmawati saat melukiskan pertemuan pertamanya dalam tulisannya catatan kecil bersama Bung Karno. Pertemuan itu pun menggentarkan hati Bung Karno dan ingin menikahi Fatmawati. Hal itu pun dinyatakan secara langsung 2 tahun kemudian ketika Fatmawati meminta nasihatnya sehubungan dengan adanya orang yang meminangnya. Akhirnya Fatmawati pun menikah dengan Bung Karno pada Juli 1943. Setahun setelah pernikahannya, Jepang pun menjanjikan kemerdekaan untuk Indonesia. Bendera merah putih boleh dikibarkan dan lagu kebangsaan Indonesia Raya bebas dikumandangkan. Fatmawati saat itu berpikir bahwa harus ada bendera merah putih yang dikibarkan di Pegangsaan 56. Karena pada saat itu kan merah dan putih susah didapatkan sebab barang ekspor masih di tangan Jepang. Shimizu, orang yang ditunjuk pemerintah Jepang sebagai perantara untuk perundingan Jepang-Indonesia, dengan sukarela membantu Fatmawati untuk mendapatkan kain merah dan putih tersebut. Beliau mengusahakannya lewat seorang pembesar Jepang, yaitu orang yang mengepalai di gudang pintu air di depan bioskop ex-Capitol. Setelah mendapatkan kain merah dan putih tersebut, Fatmawati pun menjahit bendera itu. Saat menjahit bendera itu pun kondisi fisik Fatmawati juga cukup rentan. Pasalnya, beliau sedang mengandung putra sulungnya dan sudah saatnya melahirkan. Singkat cerita, Fatmawati wafat pada umur 57 tahun di Kuala Lumpur setelah ia melangsungkan ibadah umroh di tahun 1980 akibat serangan jantung. Beliau pun mendapatkan gelar pahlawan nasional pada tahun 2000, 20 tahun setelah wafatnya beliau. Demikian cerita yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan selama saya menyampaikan cerita tersebut. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton video saya. Jangan lupa selalu dukung saya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dirgahayu Indonesiaku.